Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berita anggrek, sahabat berita tanaman, alhamdulillah jumpa lagi di channel Sugini Anggrek. Sahabat-sahabat, alhamdulillah pagi ini cukup cerah. Setelah kemarin sore hujan sampai malam ya hujan. Nah, pagi ini cerah, udaranya segar, udaranya terasa segar, dan sinar matahari mulai nampak muncul dari ufuk timur. Hehehe, puitis banget sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang salah satu anggrek spesies yang cukup terkenal dan cukup cantik, yaitu anggrek spesies Streploceres. Ini sahabat, tuh anggrek spesies Streploceres ini ada beberapa varian. Ada yang varian King Giant, ada yang varian Alba. Kalau punya saya ini yang varian King Giant. Kalau yang Alba kan putih ya sahabat. Untuk varian King Giant pada tanduknya terdapat warna lain, yaitu warna pink kecoklatan. Seperti itu. Sahabat-sahabat, kita lanjut membicarakan anggrek Streploceres ini, bahwa anggrek Streploceres ini termasuk dalam tanaman yang cukup besar, karena kalau dilihat dari plannya bahwa anggrek Dendrobium ini memiliki tinggi plant antara 70 sampai 80 cm. Ini punya saya, kemarin saya ukur 75 cm. Alhamdulillah lumayan tinggi ya sahabat. Sahabat-sahabat, anggrek Dendrobium Streploceres ini memiliki batang seperti juga Dendrobium yang lain, yaitu mempunyai batang yang berwas-was atau berbuku-buku dengan batang berwarna hijau kekuning-kuningan. Kemudian memiliki daun yang tebal, yang berwarna hijau tua. Tuh. Kemudian anggrek ini tumbuh subur dan atau habitat aslinya berasal dari Malaysia dan Kalimantan. Jadi anggrek ini habitat aslinya berasal dari daerah yang panas, di hutan-hutan sepanjang sungai. Jadi di pinggiran-pinggiran sungai, di hutan-hutan di pinggiran sungai, di dataran rendah atau di daerah yang panas. Namun demikian, anggrek ini adaptif atau dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang beriklim dingin. Seperti di daerah saya tinggal ini, iklimnya cukup dingin ya sahabat, karena termasuk di daerah pegunungan. Walaupun saya tinggalnya tidak di gunungnya, di pegunungannya, tapi tetap masuk dalam daerah pegunungan, udaranya lumayan dingin. Tapi anggrek ini bisa tumbuh subur, bisa memberikan bunga yang cantik. Seperti itu sahabat. Jadi menurut saya anggrek ini cukup rekomen sekali untuk dijadikan koleksi. Memang untuk harga kalau yang sudah berbunga lumayan merogoh kantong yang agak dalam. Tapi untuk meringankan untuk sahabat-sahabat yang ingin koleksi
Dendrobium ini bisa membelinya yang dalam kondisi remaja, atau kalau sahabat telaten atau sabar bisa dari seedling. Sahabat-sahabat, walaupun ini spesies, ini anggrek saya bukan saya dapatkan dari jungle ya, tapi ini saya dapatkan dari kultur. Jadi ini bukan dari hutan atau dari jungle asli, tapi dari kultur. Seperti itu. Sahabat-sahabat, untuk bunga, bahwa anggrek Streploceres ini menghasilkan tangkai bunga yang lumayan panjang. Nih, tangkai bunganya lumayan panjang dengan jumlah kuntum bunga antara 12 sampai 50. Wah, bisa kita bayangin ya sahabat, kalau anggrek kita sampai memberikan atau menyuguhkan bunga sampai 50 kuntum. Masya Allah. Ini saja punya saya kan masih latihan berbunga ya sahabat. Anggreknya masih latihan berbunga. Ini paling dalam satu tangkai terdapat 1, 2, 3, 7 kuntum. 7, 8 itu sudah seneng banget. Kemudian ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah yang ini 12. Itu sudah seneng, apalagi kalau yang sudah tumbuh normal sampai memberikan bunga 12 sampai 50. Wow. Sahabat-sahabat, untuk anggrek ini tidak beraroma wangi ya sahabat. Biasanya kalau spesi kan wangi, tapi tidak wangi karena ini di sebelahnya kan saya letakkan dekatan dengan antenatum. Tak kira wangi karena antenatum kan wangi, ternyata ini enggak. Siang-siang saya cium juga enggak wangi, pagi juga enggak wangi. Berarti memang karakternya anggrek ini enggak wangi. Namun walaupun tidak wangi tapi dia cantik, sangat cantik. Seperti itu sahabat. Oh ya sahabat, untuk perawatan seperti juga Dendrobium yang lain. Kalau anggrek Dendrobium atau semua anggrek lah ya, yang jelas yang perlu diperhatikan yaitu kebutuhan cahaya. Untuk Dendrobium kan dia lebih suka dengan sinar matahari ya, pokoknya harus di atas 50%. Kemudian kebutuhan udara, jadi sirkulasi udaranya harus betul-betul bagus, sirkulasi udaranya harus baik, karena itu yang sangat penting karena itu merupakan dasar untuk kehidupan tanaman, yaitu cahaya, kemudian udara, kemudian air. Kebutuhan air juga sangat penting, walaupun tidak harus disiram tiap hari. Untuk penyiramannya tetap kita berpatokan pada tergantung keadaan metal. Kalau media tanamnya masih lembab ya jangan disiram, seperti itu. Kemudian untuk walaupun ini spesi, kalau di habitat aslinya di hutan-hutan kan tanpa kita pupuk dia akan tumbuh subur, karena ini sudah dibawa ke lingkungan kita. Dan lingkungan kita lain dengan hutan, makanya tetap untuk pupuk harus diberikan, walaupun hanya pupuk air bekas cucian beras itu juga bisa, atau bisa pupuk-pupuk yang lain. Kalau saya selain air cucian beras, ini saya letakkan pupuk slow liris ini nih. Hampir anggrek-anggrek saya kasih itu, karena seorangnya termasuk yang tidak rajin memberikan pupuk, padahal kan anggreknya kasihan kalau nggak dipupuk, seperti itu. Jadi sesekali saya berikan air cucian beras. Anggrek saya lumayan banyak, saya untuk masak beras untuk menanak nasi paling 2 hari sekali, jadi air cucian berasnya tidak cukup, makanya alternatifnya saya berikan
pupuk ini. Kemudian saya siram dengan air hujan hasil penampungan kalau di musim hujan. Kalau tidak di musim hujan ya terpaksa saya pakai air PDAM. Seperti itu sahabat. Oh ya sahabat, untuk hama tentunya ya hama ada ya, tapi kalau untuk jenis spesies itu menurut pengamatan saya agak lebih tahan dengan hama. Jadi untuk hama tetap sesekali kita berikan insek, atau kalau musim hujan seperti ini ya tetap kita untuk menghindari jamur kita berikan fungisida seperti itu untuk perawatannya. Jadi perawatannya sama dengan perawatan anggrek-anggrek yang lain. Sahabat-sahabat, saya sudah lumayan banyak ini ngomongnya. Sudah lumayan panjang ngomongnya. Tentunya selama kita membicarakan anggrek ini, sana sini banyak tutur kata yang kurang berkenan, sana sini tentunya ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf dan saya tunggu subscribe, like, dan komennya untuk menambah semangat saya dalam membuat video, dan bila perlu silahkan untuk di-share. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Selamat berjumpa di video yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.